Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students for PE. How are you today? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Dan materi kita hari ini adalah tentang kerusakan lingkungan dan penyebabnya. Tahukah anak-anak ini semuanya bahwa kerusakan alam atau kerusakan lingkungan sebagian besar akibat ulah manusia? Sebenarnya kita sudah banyak sekali mendapatkan hak dari lingkungan atau alam ini, tetapi masih banyak dari kita yang tidak memenuhi kewajiban kita, tidak melestarikan atau menjaga alam kita, sehingga banyak bencana yang muncul. Nah, anak Miss, yang pertama banjir. Pernahkah kalian merasakan banjir atau di rumah kalian atau di lingkungan kalian mengalami banjir? Semoga tidak pernah ya. Oke, kira-kira apa sih penyebab banjir itu? Banjir yang pertama disebabkan oleh tumpukan sampah di sungai atau di selokan. Jika sampah sudah menumpuk di selokan atau di sungai, maka ketika turun hujan, sungai atau selokan tersebut akan tersumbat sehingga air akan naik ke permukaan, timbullah banjir. Kemudian yang kedua, karena penggundulan hutan. Sebagaimana yang sudah Miss jelaskan di pembelajaran sebelumnya, bahwa akar dari pohon-pohonan bisa menahan air atau menyimpan air. Kemudian penyebab yang ketiga adalah bisa karena pemukiman di bantaran kali atau orang-orang yang membangun rumah di dekat sungai. Bencana yang kedua adalah longsor. Tahukah kalian longsor itu? Ya, seperti inilah contoh longsor ya, yaitu tanah akan retak dan turun ke bawah. Apa sih penyebab dari longsor ini? Penyebabnya ternyata adalah penggundulan hutan. Karena tidak ada lagi pepohonan yang bisa menahan tanah ketika turun hujan atau angin yang kuat. Nah, sebaiknya. Kemudian ada kekeringan. Apa sih penyebab kekeringan itu? Nah, di kekeringan ini kan tanah menjadi kering dan gersang, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Penyebabnya adalah yang pertama, minimnya daerah resapan air. Nah, ketika turun hujan, air tersebut tidak terserap di tanah atau lahan tersebut, sehingga air itu mengalir begitu saja, tidak bisa menyimpan air. Kemudian penyebab yang kedua adalah penggunaan air yang berlebihan. Nah, seharusnya. Kemudian bencana lain adalah kebakaran hutan. Pernahkah kalian melihat secara langsung kebakaran hutan? Nah, kebakaran hutan bisa disebabkan karena panas matahari. Ketika matahari bersinar sangat terik sekali dan keadaan dedaunan di hutan kering, maka akan mudah terbakar. Penyebab yang kedua adalah aktivitas di hutan seperti membuat api unggun. Nah, ketika mereka yang membuat api unggun ini lalai atau kurang hati-hati, maka api akan menjalar ke pepohonan dan menyebar ke pepohonan yang lainnya. Kemudian penyebabnya membuka lahan dengan membakar hutan. Misalnya membuka lahan untuk pabrik atau perindustrian, mungkin mereka rasa biar cepat mereka melakukan pembakaran hutan tersebut. Padahal efeknya sangat fatal sekali, sangat berbahaya sekali. Dimana ketika sudah terjadi pembakaran hutan, maka akan menghasilkan polusi udara, yaitu asap dari pembakaran hutan tersebut sangat berbahaya untuk kesehatan. Bencana selanjutnya adalah pencemaran air. Nah, ini juga sudah sering Miss jelaskan ya, pencemaran air, baik dia di sungai, di laut, di danau, dan di tempat-tempat lainnya. Perhatikan ini gambar sungai yang sudah tercemar. Nampak berbusa-busa, jorok,
dan lingkungannya juga terlihat tidak asri. Apa sih penyebab pencemaran air ini? Yang pertama, penyebabnya adalah limbah. Limbah dari rumah tangga atau limbah dari pabrik atau industri. Kemudian yang kedua adalah karena zat kimia yang kita buang ke sungai tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahan peledak saat menangkap ikan. Nah, sehingga hewan-hewan dalam sungai ini akan mudah bermatian. Nah, kewajiban kita untuk mencegah pencemaran air ini adalah yang pertama, menjaga kebersihan air. Kemudian, tidak membuang zat kimia dan atau sampah ke sungai atau laut. Bencana yang selanjutnya ada pencemaran tanah. Anak-anak Miss, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar lahan yang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Tentu saja bukan hanya terlihat kotor, tetapi akan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, apa sih penyebab dari pencemaran tanah ini? Ya, tentu saja yang pertama karena kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, berasal dari limbah pabrik dan atau limbah rumah tangga. Maksudnya sampah-sampah pabrik atau sampah-sampah rumah tangga, asal dibuang aja dia. Kemudian penyebabnya adalah penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan, sehingga akan mempengaruhi kadar kesuburan tanah dan juga akan mempengaruhi kehidupan hewan-hewan kecil yang ada di tanah. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka apa dampaknya bagi kita manusia? Terutama yang pertama adalah lingkungan akan tidak nyaman karena dia jorok dan bau. Yang kedua, akan menjadi sarang penyakit, baik dia penyakit kulit maupun penyakit pernapasan. Kemudian dampaknya lagi bagi kita itu apa? Pemandangan akan tidak indah lagi. Ada pencemaran udara. Pencemaran udara berasal dari gas hasil pembakaran di pabrik atau industri, kemudian asap kendaraan bermotor. Tentu saja asap-asap ini sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama yaitu mengganggu pernapasan kita.